Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Namun sebelum itu, mari kita simak pengumuman untuk minggu ini. Mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir pada ibadah hari ini. Anda bukan orang asing, kami menanti kehadiran saudara pada ibadah minggu depan dan selanjutnya. Angka COVID-19, maka ibadah raya GBI Citra Family tetap akan dilaksanakan secara online yang dapat diakses melalui kanal YouTube GBI Citra Family pada hari Minggu pukul 8 pagi dan dapat diakses sampai hari Senin pukul 6 sore. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dapat dilakukan melalui atau dengan melakukan scan QR Code. QR Code dapat digunakan pada aplikasi-aplikasi seperti GoPay, OVO, Dana, dan aplikasi lainnya. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan untuk pelayanan diakonia, dapat memberikan persembahan tersebut melalui transfer bank dengan memberitakan berita diakonia. Kelas bimbingan pranikah akan dimulai pada hari Rabu 4 Agustus 2021 pada pukul 19.30. Kami mengundang seluruh pasangan yang sudah mendaftarkan diri untuk dapat mengikuti kelas ini. Komisi Pria Ilahi akan mengadakan HUT yang ke-15 pada hari Jumat 6 Agustus 2021 pukul 19.30. Kami mengundang seluruh kaum pria untuk dapat mengikuti ibadah ini. Puasa Muda akan mengadakan talk show dengan tema Before We Say I Do pada hari Sabtu 7 Agustus 2021 pukul 6 sore dengan pembicara Andi Ambarita dan Acha Sinaga yang dapat diikuti secara online melalui aplikasi Zoom. Untuk pendaftaran dapat dilakukan dengan scan QR Code atau dapat menghubungi Instagram ypc.gbi Citra. Pada bulan ini kita akan sama-sama belajar tentang punya belas kasihan. Mari kita siapkan hati untuk beribadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari pada hari ini kita mau mempersiapkan diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Bersama kita mau katakan, this is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Kita mau katakan, Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Dengan lebih sungguh lagi kita mau katakan, terima kasih Tuhan. This is my desire
to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Syukur Tuhan. Is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Sing how great is our God. How great is our God,
Shalom Bapak Ibu, mari kita akan berdoa menyambut firman Tuhan pada hari ini. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan kepada Tuhan. Biar pujian penyembahan kami menjadi bau yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Dan Engkau siap memberkati kami dan meneguhkan kami kembali melalui kebenaran firman-Mu. Karena melalui firman yang hidup dan berkuasa, firman itulah yang sanggup mengubah dan memberkati setiap kami. Kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Di bulan Agustus kita bersyukur Tuhan memberikan sebuah tema bagaimana setiap gereja Tuhan, saya dan saudara memiliki hati belas kasihan seperti yang Yesus sendiri miliki. Karena itu di dalam Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13 mengatakan demikian. Matius pasal 9 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan mengatakan demikian. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Yesus ingin memperlihatkan kepada, bukan saja kepada orang Farisi, tetapi kepada gerejanya, bagaimana gereja Tuhan, saya dan saudara memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Di dalam Alkitab kita bisa melihat banyak kata atau ayat-ayat yang ada di Alkitab tentang belas kasihan. Kata belas kasihan di dalam Alkitab ada kurang lebih 104 ayat. Dan yang paling banyak dipakai tentang ayat belas kasihan itu dipakai oleh Yesus sendiri. Seperti di dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-36 mengatakan demikian. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba
yang tidak bergembala. Di dalam Matius 14 ayat 14 juga mengatakan, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Sering Yesus di dalam Alkitab mengatakan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Memang di dalam arti kata Ibrani, raham, atau dalam bahasa Yunani, elios, itu kasih sayang. Yesus ingin memperlihatkan bahwa belas kasihan itu adalah satu sifat dari Allah sendiri. Sifat dari Allah adalah belas kasihan. Seperti yang ada di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ketiga mengatakan, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala pengharapan. Yakobus 5 ayat yang ke-11 juga mengatakan, karena Tuhan Maha penyayang dan penuh belas kasihan. Kalau kita melihat sifat dalam diri Allah adalah belas kasihan. Gereja Tuhan, saya dan saudara haruslah memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Memang kita diperlihatkan bagaimana Yesus memberi teladan ketika melihat orang banyak, ketika melihat orang yang dalam menderita sengsara, hatinya itu tergerak oleh belas kasihan. Karena itu hari ini Tuhan ingatkan gerejanya, bagaimana saya dan saudara memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Kolose 3 ayat 12 mengatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Jadi karena dalam Kristus, di dalam Filipi 2 ayat yang pertama mengatakan, jadi karena ada dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Hari ini Tuhan ingatkan, biar gereja Tuhan, saya dan saudara mempunyai hati yang penuh dengan belas kasihan. Persoalannya bagaimana kita dapat mewujudkan sifat karakter Allah, hati yang penuh belas kasihan yang kita bisa nyatakan dan perlihatkan kepada semua orang sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan adalah orang yang dapat menunjukkan, mewujudkan melalui pertolongan, bantuan kepada orang-orang yang menderita. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4 tadi mengatakan, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami
dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Matius 14 ayat 14 juga mengatakan, Ia menyembuhkan kepada mereka yang sakit. Di dalam Matius 15 ayat 32, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Dari ayat-ayat yang kita telah dengar, ingin memperlihatkan bagaimana gereja Tuhan, saya dan saudara, dapat mewujudkan melalui bantuan, pertolongan kepada orang-orang yang menderita. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa ketika orang-orang yang memiliki karakter dan sifat Allah, belas kasihan, maka orang-orang itu adalah orang-orang yang mewujudkannya, orang yang mau membantu orang lain dalam keadaan menderita, dalam keadaan sakit, dan bahkan Yesus sendiri ketika banyak orang itu sudah 3 hari mengikuti Yesus dan mereka membutuhkan makanan, maka Yesus melihat apa yang ada di dalam hidup orang-orang banyak itu. Mereka tidak disuruh pulang dengan lapar, tetapi Yesus memberi makan orang banyak itu karena Yesus mengerti. Yesus mengerti dan mengetahui keadaan orang banyak itu. Ketika mereka pulang dan lapar, mereka akan pingsan di jalan. Mereka tidak mau orang-orang itu menderita pingsan di jalan. Karena itu Yesus memberi makan mereka dengan kenyang, baru mereka pulang ke rumah masing-masing. Di dalam Lukas 7 ayat 13 mengatakan, Yesus membangkitkan anak muda di Nain, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, jangan menangis. Orang yang punya hati belas kasihan, orang itu seperti Yesus, dia peduli, dia akan menolong, dan dia akan memberikan jalan keluar seperti yang dibutuhkan oleh janda di Nain. Yesus bukan saja mengatakan jangan menangis, lalu dia tidak peduli apa yang terjadi dalam kehidupan janda itu. Tetapi Yesus ketika dia mengatakan jangan menangis, maka Yesus kemudian membangkitkan anaknya yang mati itu, dihidupkan kembali. Jadi di dalam kamus bahasa Yunani, belas kasihan adalah kebaikan atau kehendak atau niat baik
kepada orang-orang yang sengsara, disertai kemauan untuk membantu mereka. Jadi orang yang dipenuhi hidupnya dengan belas kasihan adalah orang-orang yang peduli, orang-orang yang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Contoh yang sangat luar biasa tentang orang Samaria yang murah hati. Di dalam Lukas 10 ayat 33 sampai 35 mengatakan demikian. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Orang Samaria ini, dia melihat orang yang dianiaya, orang yang dirampok, orang yang tergeletak. Firman Tuhan mengatakan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu dia membalut lukanya, menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian menaikkan ke atas keledai tunggangannya dan membawanya ke penginapan untuk dirawat. Dan dia keluarkan 2 dinar untuk merawat orang yang terluka itu. Bagaimana gereja Tuhan? Apakah ketika gereja Tuhan, saya dan saudara, ketika kita melihat ada orang-orang yang menderita, ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, apakah kita hanya bisa berkata, kasihan dia, kasihan, tetapi kita tidak melakukan apa-apa? Justru kita belajar dari orang Samaria yang murah hati. Bagaimana dia tergerak oleh hatinya oleh belas kasihan. Lalu bukan saja hatinya tergerak, tapi tangannya mulai menolong. Tapi juga dompetnya juga bergerak. Saya berdoa gereja Tuhan hari-hari ini, dan kita semua ketika kita melihat apa yang terjadi di sekitar kita, bukan saja gerejanya, saudara-saudara, memiliki hati yang penuh belas kasihan, tapi bukan saja hatinya tergerak, tapi juga tangannya mau menolong orang lain dan sesama kita. Bahkan juga dompetnya juga akan bergerak, akan kita keluarkan untuk dapat membantu orang lain. Bukan saja orang yang memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan adalah orang yang dapat mewujudkannya dengan pertolongan, bantuan kepada orang-orang yang menderita. Tetapi orang yang memiliki belas kasihan diwujudkan melalui pengampunan kepada orang lain. Pengampunan seperti kalau kita bekerja di dalam sebuah perusahaan. Mungkin atasan kita, pimpinan kita, dia dapat mempunyai wewenang untuk memperlakukan
anak buahnya sewenang-wenang. Tetapi kalau kita sebagai seorang pemimpin, kita melihat anak binaan kita, anak buah kita yang melakukan kesalahan, dan ketika mereka mau mengakui kesalahannya dan bertobat, maka seharusnya kita juga dapat memberikan pengampunan, mengampuni kepada orang-orang yang mau mengakui dan bersalah dengan apa yang dilakukannya. Ibrani 8 ayat 12 mengatakan, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Artinya, gereja Tuhan bukan, atau saudara-saudara, ketika ada orang yang melakukan kesalahan, pasti kita ingat. Sebulan yang lalu kita juga bisa ingat. Apalagi setahun, apalagi beberapa tahun. Karena membekas dalam hidup kita, itu teringat. Tetapi firman Tuhan mengatakan, orang yang Tuhan akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Bukan mengingat kita mengingat dosa mereka, tapi Tuhan ingin supaya gerejanya, saya dan saudara, tidak lagi memperhitungkan lagi dosa-dosa mereka. Kita melihat juga contoh anak yang hilang. Bagaimana ketika ayahnya masih hidup, dia meminta warisan. Dan ketika dia sudah mendapatkan warisan, dia langsung pergi ke kota dan menghabiskan harta warisan yang dia punya dengan berfoya-foya. Dan ketika semuanya habis, anak bungsu ini dia menyadari bahkan dia harus bekerja untuk pemeliharaan babi, bahkan dia mau makan makanan babi saja itu dia tidak boleh. Dan firman Tuhan di dalam Lukas 15 ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Anak yang bungsu ini yang telah menghabiskan harta warisannya, menyadari bahwa dia telah berdosa kepada Bapa dan kepada Allah. Karena itu dia mau kembali untuk tidak lagi mungkin menjadi anaknya. Meskipun menjadi hambanya tidak masalah. Tetapi firman Tuhan, ayahnya dari jauh dia melihat dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan ayahnya berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumnya. Bagaimana Allah Bapa itu dia juga menunggu saudara dan saya. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa, Tuhan ingatkan kepada kita, ketika kita kembali dan bertobat, maka Allah akan mengampuni setiap kita. Dalam Efesus 4 ayat 32 juga mengatakan, tetapi hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sehingga Allah sebagai Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu.
Jadi orang atau gereja Tuhan yang memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan adalah orang yang dapat mewujudkannya, dapat menolong dan membantu orang yang menderita. Orang yang memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan adalah orang yang juga berani mengampuni orang lain. Tapi hal ketiga adalah orang yang memiliki belas kasihan adalah orang yang dapat mewujudkannya dan membuat orang lain penerimaan kepada orang yang berdosa atau orang yang punya belas kasihan, yaitu orang yang mau menerima penerimaan kepada orang yang berdosa. Seperti ayat di awal mengatakan Matius sebagai pemungut cukai, ketika Yesus berkata, ikutlah aku, maka Matius dia langsung mengikut Yesus. Dan ketika Matius dia mengundang para pemungut cukai makan dengan Yesus, maka orang Farisi, orang Yahudi yang seringkali membenci pemungut cukai karena orang Farisi dan orang Yahudi yang membenci pemungut cukai karena mereka berusaha untuk mencari keuntungan berlipat-lipat. Seperti contoh di dalam Lukas 3 ayat 12 dan 13, bagaimana pemungut cukai ini dia bertobat dan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan mereka bertanya kepada Yohanes Pembaptis, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Artinya, jangan melakukan pungutan liar, pungli. Dan orang Farisi ini, dia benci, sampai benci waktu dia berdoa. Dia berkata, seperti dalam Lukas 18 ayat yang ke-11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan seperti pemungut cukai." Yesus ingin memperlihatkan kepada kita, dalam keadaan apapun juga, kita juga dapat menerima orang lain apa adanya. Karena itu Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya dan kepada orang Farisi, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus mempunyai hati yang penuh belas kasihan. Maka gerejanya, saya dan saudara harus juga mau memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Artinya kita juga harus siap mau menerima orang yang berdosa, orang yang paling kotor sebagai sampah masyarakat. Karena itu Tuhan ingatkan kepada kita, masih mempunyai hati yang penuh dengan belas kasihan. Kita bisa melihat contoh dari Filemon di dalam Alkitab
ketika dia mempunyai seorang budak bernama Onesimus. Kemudian Onesimus ini dia mencuri uang tuannya Filemon. Menurut hukum orang Yahudi, itu yang paling berat itu dihukum disalib. Tapi yang agak ringan adalah dicap kepalanya, di dahinya, sebagai tanda dia dimiliki oleh tuannya. Tapi ketika Onesimus dia ambil uang itu dan dia lari dari rumah tuannya Filemon, dan satu hari dia dipenjara. Ketika dia dipenjara, dia bertemu dengan Paulus. Paulus memberitakan Injil, dan akhirnya Onesimus ini bertobat dan menjadi pengikut Yesus, terima Yesus. Dan akhirnya dia di penjara pun dia melayani Tuhan dan melayani Paulus. Dan ketika dia keluar dari penjara, Paulus mengingatkan supaya dia kembali kepada Filemon tuannya. Dia bawakan surat, karena Filemon adalah juga seorang yang pernah dilayani oleh Paulus, sehingga dia bertobat menerima Yesus. Dan akhirnya Filemon dia dapat juga menerima Onesimus, karena Onesimus sudah bertobat dan terima Yesus, dan hidupnya menjadi hidup yang baru. Akhirnya Filemon dapat menerima Onesimus dengan apa adanya, sehingga melalui kehidupan Onesimus, maka Onesimus dapat dipakai Tuhan untuk menjadi alat kerajaan Allah, dan gereja Tuhan boleh berkembang, dan Onesimus juga menjadi seorang pemimpin gereja. Hari ini Tuhan ingatkan, Yesus sendiri telah melakukan atau memberi teladan bagaimana hatinya tergerak oleh belas kasihan. Hari ini gereja Tuhan, mari terus bergerak, dan bergerak bukan saja tergerak, tapi juga bergerak dan dapat melakukan sesuatu untuk Tuhan dan pekerjaannya dan kepada dunia. Apalagi orang gereja Tuhan yang memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Dan orang yang memiliki hati penuh belas kasihan adalah orang yang mau membantu atau orang yang menolong orang yang menderita. Orang yang penuh dengan belas kasihan adalah orang yang mau mengampuni dan bahkan mau menerima orang lain apa adanya. Biarlah kasih karunia Tuhan terus melimpah di atas hidup kita sampai selama-lamanya. Amin untuk firman-Nya. Mari kita akan berdoa untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan mengajar kami dan menyadarkan kami bagaimana kami gereja Tuhan memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang mau menolong, membantu orang yang menderita, orang yang sengsara. Orang yang punya hati yang penuh dengan belas kasihan adalah orang yang juga mau mengampuni orang lain. Orang yang penuh dengan belas kasihan adalah orang yang mau menerima orang lain apa adanya. Karena itu Tuhan, ampuni kami kalau selama ini gereja Tuhan, kami anak-anak-Mu hanya
berpangku tangan dan berdiam diri. Tapi hari ini Tuhan, kami mau bukan saja tergerak, tapi kami juga mau bergerak dan dapat melakukan sesuatu untuk Tuhan dan kepada banyak orang. Pakai setiap gerejamu dan berkati setiap kami, sehingga melalui hidup kami kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan gerejanya, mari kita mau mempersiapkan diri, mau masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita persiapkan roti dan anggur atau hal yang lain yang ada di rumah kita masing-masing. Kalau kita sudah mempersiapkan roti dan anggur, perhatikan, kita dapat mempersiapkan diri dengan roti dan anggur, dan kita akan perhatikan firman Tuhan yang berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, Yesus mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita sambil kita mengucap syukur untuk segala anugerah dan kebaikannya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Karena anugerah-Mu begitu luar biasa. Boleh dinikmati oleh setiap kami. Mari kita pindahkan anggur ada di tangan kanan kita. Dan percaya bahwa oleh darahnya kita yang sakit telah disembuhkan. Dan oleh darahnya kita yang berdosa, dosa kita telah diampuni. Demikian juga Yesus mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui doa dan penyembahan kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami bersyukur untuk karya-Mu yang luar biasa dan boleh melawat setiap kami. Dan hari ini juga memulihkan setiap hidup kami, sehingga hidup kami boleh memiliki hati yang digerakkan oleh belas kasihan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan saat ini kami berdoa Tuhan,
Engkau sendiri yang akan bekerja kepada seluruh gerejamu, kepada setiap kami, dimanapun kami berada. Tuhan yang akan memperbaharui setiap hidup kami, sehingga kami juga dapat memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Dan apapun yang terjadi, kami dapat menunjukkan itu, mewujudkannya dengan mengampuni orang lain, dengan membantu orang-orang yang menderita, dengan menerima orang lain apa adanya. Karena itu berkati seluruh gerejamu. Kalau ada di antara kami yang sedang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menyembuhkan mereka. Engkau yang memulihkan dan menyehatkan mereka. Kalau mereka dalam keadaan lemah, Engkau sendiri yang menguatkan mereka. Kalau mereka dalam keadaan kekurangan, Engkau yang buka jalan. Dan Engkau yang mencukupkan dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri yang akan memakai gerejamu untuk boleh menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan saat ini juga kami diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Engkau yang memberkati setiap persembahan kami, sehingga semua yang kami dapat kembalikan kepada Tuhan melalui gerejamu. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memakai menjadi alat kemuliaan Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan semakin berkembang dan banyak jiwa boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Ketika sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, melakukan aktivitas kami masing-masing, Tuhan yang melawat dan memberkati kami dan menyertai setiap kami. Karena itu sidang jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita dan mengarahkan hanya kepada Kristus yang menjadi sumber segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih setia yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dan pimpinan yang sempurna dari kuat kuasa Roh Kudus, memberkati, menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Kita yang diberkati katakan amin. Tuhan memberkati.